Kali ini masih bersama dengan Miss Nisi di pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, untuk materi kali ini kita akan mempelajari tentang literasi buku fiksi dan non-fiksi. Apa itu literasi? Apa itu buku fiksi dan non-fiksi? Serta bagaimana kita bisa mengenalinya? Kita akan mempelajarinya pada materi ini di bulan ini. Nah, tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa mampu yang pertama untuk menemukan unsur-unsur dari buku fiksi dan non-fiksi. Yang kedua, membuat peta pikiran atau rangkuman alur tentang isi buku fiksi maupun non-fiksi yang dibaca. Yang ketiga, menelaah hubungan unsur-unsur dalam buku fiksi dan non-fiksi. Dan yang keempat, menyajikan tanggapan terhadap isi buku fiksi dan non-fiksi. Nah, keempat tujuan ini disebut dengan literasi. Nah, apa itu kegiatan literasi? Untuk detailnya kita akan sama-sama membahas. Yang pertama, kegiatan literasi adalah membaca. Itu adalah kegiatan mengeja atau melafalkan tulisan didahului oleh kegiatan melihat terlebih dulu bahan bacaan serta membutuhkan suatu proses yang menuntut pemahaman terhadap makna kata-kata atau kalimat yang merupakan satu kesatuan dalam pandangan sekilas. Yang dimaksud dengan satu kesatuan itu adalah kata per katanya. Nah, yang kedua, menulis. Suatu kegiatan untuk menciptakan suatu catatan atau informasi pada suatu media dengan menggunakan aksara. Tentunya ini adalah kegiatan yang didahului oleh kegiatan membaca. Dan yang ketiga adalah berbicara. Berbicara adalah proses penyampaian pesan kepada pendengarnya. Dan yang keempat tentu saja menghitung. Jadi menghitung merupakan bagian dari literasi ya. Menghitung adalah kegiatan yang bertujuan untuk mendapat gambaran tentang dimensi atau bentuk suatu objek. Nah, hal-hal tersebut diharapkan dapat mengasah kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Adapun manfaat dari literasi, yang pertama, meningkatkan pengetahuan akan kosakata. Yang kedua, membuat otak bisa bekerja optimal. Yang ketiga, menambah wawasan. Yang keempat, mempertajam diri dalam menangkap informasi dari bacaan. Yang kelima, kemampuan verbal. Yang keenam, kemampuan berpikir dan analisa. 7. Melatih fokus dan konsentrasi. Kedelapan, melatih diri untuk bisa menulis dan merangkai kata dengan baik. Jadi, hasil kegiatan literasi adalah seseorang itu akan mampu untuk menciptakan sebuah tulisan yang baik maupun dapat berbicara di depan umum dengan berani. Nah, budaya literasi. Budaya literasi yang sebaiknya diciptakan sejak dini adalah yang pertama, rajin membaca buku. Selain buku pelajaran, bisa seperti novel, artikel, dan lainnya. Yang kedua, membiasakan menulis sticky note yang berisi kata sulit atau kalimat-kalimat mutiara sebagai motivasi. Yang ketiga, menyimak video pembelajaran atau membuat resume. Nah, kalian tahu nggak yang namakan dengan resume itu apa? Rangkuman. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas lebih dalam bagaimana membuat resume sebuah buku fiksi dan non-fiksi yang baik. Sebelumnya, kita harus paham dulu. Kita harus tahu dulu bersama bahwa buku fiksi dan non-fiksi merupakan jenis buku yang berbeda. Nah, apa itu pengertian buku fiksi dan non-fiksi? Fiksi adalah jenis tulisan yang hanya berdasarkan imajinasi atau rekaan penulisnya. Contoh-contoh karya fiksi adalah cerita pendek, novel, cerita sinetron, telenovela, drama, film horor bahkan komedi, ataupun film laga. Sedangkan non-fiksi adalah tulisan-tulisan yang isinya bukanlah fiktif, bukan hasil imajinasi atau rekaan si penulisnya. Dengan kata lain, non-fiksi adalah karya seni yang bersifat aktual. Hal-hal yang terkandung di dalam
sifatnya adalah fakta atau nyata, benar-benar ada dalam kehidupan kita. Contohnya itu adalah artikel, opini, resensi buku, karangan ilmiah, skripsi, tesis, ataupun tulisan-tulisan yang berisi pengalaman pribadi si penulis, berita di kantor, ataupun film dokumenter dan masih banyak lagi. Untuk menjadi sebuah buku dengan satu kesatuan buku yang utuh, maka sebuah buku yang layak hendaknya ditulis atau disusun atas dasar struktur yang baik dan rapi. Buku tersusun atas bagian-bagian yang merangkum atau membangun buku menjadi sebuah struktur bahan cetakan yang layak untuk dibaca dan dikonsumsi oleh khalayak umum ataupun target pembaca yang lebih spesifik. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan saat merangkum sebuah buku adalah yang pertama, membaca buku hingga memahami secara utuh dan lengkap. Kalau bisa, kalaupun emang masih perlu, bisa membaca ulang, melakukan pengulangan kembali saat membacanya. Nah, setelah kalian memahami secara utuh dan lengkap, barulah kalian menuliskan pokok-pokok intisari bagian atau buku. Nah, yang dimaksud dengan pokok-pokok intisari ini adalah gagasan utama dalam setiap paragraf-paragraf dalam buku ataupun dalam teksnya. Kemudian yang ketiga, menuliskan pokok-pokok tersebut menjadi rangkaian kalimat yang mudah dipahami. Maksudnya adalah kalian kembali menuliskan hasil dari bacaan kalian itu yang berupa gagasan pokok itu menjadi kalimat yang baru yang lebih mudah kalian pahami. Kemudian setelah itu mengecek kembali hasil rangkuman dengan isi buku untuk mengetahui rangkuman sudah lengkap atau belum. Maksudnya adalah mengecek kembali, menyesuaikan kembali isi buku yang sudah kalian baca dengan isi hasil rangkuman yang sudah kalian tulis. Apakah sudah sesuai atau masih ada yang kurang kalian tuliskan dalam rangkuman kalian atau sudah lengkap semuanya. Itu yang harus kalian ingat dalam merangkum sebuah buku. Mengidentifikasi gagasan utama atau gagasan pokok adalah salah satu keterampilan yang sangat penting dikuasai dalam merangkum sebuah teks ataupun buku. Gagasan utama atau gagasan pokok adalah pernyataan yang menjadi intisari dari sebuah pembahasan. Dengan kata lain, gagasan utama adalah gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Nah, apa saja atau di mana saja letak gagasan utama itu? Mari kita bahas satu persatu. Gagasan utama biasanya terletak pada kalimat utama yang biasanya terletak di awal atau di akhir paragraf. Namun, yang harus diperhatikan, ada pula paragraf yang gagasan utamanya berasal di awal maupun di akhir sekaligus. Nah, berikut adalah contoh dari letak gagasan utama. Yang pertama, contoh gagasan utama di awal paragraf. Nah, mari kita perhatikan. Ada satu paragraf yang Miss tampilkan di layar. Orang yang akan pensiun tidak perlu stres. Pensiun berarti tidak bekerja tetapi mendapat gaji. Dengan tidak berdinas lagi, berarti mereka tidak memiliki beban pikiran terhadap pekerjaan dan banyak waktu luang untuk bersantai. Kalau waktu luang itu bisa dioptimalkan dengan berbagai kegiatan yang positif dan produktif, tentu saja orang itu tidak akan terkena stres. Nah, kalau kita perhatikan, gagasan utama paragraf tersebut adalah tidak perlu stres menghadapi pensiun. Gagasan utamanya terletak pada kalimat utama di atas, orang yang akan pensiun tidak perlu stres. Hal ini diperkuat dengan adanya kalimat penjelas di akhir kalimat terakhir yang berbunyi, tentu orang tidak akan terkena stres. Nah, selanjutnya ada contoh gagasan utama di akhir paragraf. Seorang muslim sudah sewajarnya untuk rajin beribadah dan berdoa. Setiap hari, lantunan kata indah selalu dipanjatkan ke hadiratnya. Ia yakin dengan berdoa, semua harapannya akan terkabul dan kesulitannya pun akan dengan mudah diselesaikan. Karena bagi seorang muslim, doa adalah senjata ampuh. Nah, gagasan utama pada paragraf di atas adalah kedudukan doa bagi seorang muslim. Gagasan utama terdapat pada kalimat utama.
Karena bagi seorang muslim, doa adalah senjata paling ampuh, dan itu terletak di akhir dari paragraf tersebut. Selanjutnya ada gagasan utama di awal dan di akhir paragraf. Hari ini keluarga kami benar-benar bahagia. Di hari ini, hari di mana Anton akan wisuda. Kakak sulungku itu tampak rapi duduk di barisan pertama, berjajar rapi bersama para mahasiswa dengan topi persegi yang menurutku sangat aneh. Dari tadi kuperhatikan kedua bibir ayah dan ibuku tidak pernah terkatup untuk berhenti mengucapkan tahmid sambil sesekali menggumbar senyum. Hari ini tampak begitu spesial bagi kami. Nah, kalau kita perhatikan, gagasan utama pada paragraf tersebut terletak di awal dan akhir paragraf, yaitu pada kalimat utama, hari ini keluarga kami benar-benar bahagia, dan di kalimat terakhir, hari ini tampak begitu spesial bagi kami. Bagaimana cara kita menentukan gagasan utama dalam paragraf? Nah, kita dapat menyimpulkan gagasan utama sebuah paragraf dengan terlebih dahulu menentukan kalimat utamanya. Kalimat utama biasanya bersifat lebih umum dan memiliki kalimat penjelas. Contohnya tadi kita ulang. Contoh yang pertama, orang yang akan pensiun tidak perlu stres. Pensiun berarti tidak bekerja tetapi mendapat gaji dengan tidak berdinas lagi. Berarti mereka tidak memiliki beban pikiran terhadap pekerjaan yang banyak waktu luang untuk bersantai. Kalau waktu luang itu bisa dioptimalkan dengan berbagai kegiatan yang positif dan produktif, tentu saja orang tidak akan terkena stres. Kalimat utamanya tadi adalah orang yang akan pensiun tidak perlu stres. Dan gagasan utama terletak pada kalimat tersebut. Perlu diperhatikan kalau misalnya Miss Santi minta carilah kalimat utama dari paragraf tersebut. Berarti kalian itu tinggal mencari di mana sih letak kalimat utama dalam paragraf tersebut. Apakah di akhir, di awal, atau di tengah. Nah, itulah yang kalian tuliskan kembali ke lembar jawaban yang disediakan. Tapi kalau Miss minta gagasan utama, kalian harus terlebih dahulu mencari kalimat utamanya, kemudian meringkas atau memberikan lagi dengan bahasa kalian sendiri atau dengan kata-kata kalian sendiri apa gagasan utama dari paragraf tersebut. Seperti itu ya. Nah, kalau sudah bisa paham bagaimana cara apa arti gagasan pokok, maka di sini Miss akan memberikan kembali metode atau trik menemukan gagasan pokok atau yang kita kenal dengan metode SQ3R. SQ3R yang terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama, survei atau meninjau. Survei atau meninjau adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk memfokuskan perhatian saat membaca. Peninjauan satu bab memerlukan waktu sekitar 5-10 menit. Nah, apa yang ditinjau? Yang pertama, baca judul dulu. Hal ini dapat membantu untuk memfokuskan pada topik bab. Bab pendahuluan memberikan orientasi dari pengarang mengenai hal-hal penting dalam bab. Nah, perhatikan grafik, diagram maupun kalau ada grafiknya, diagram dan gambar ditujukan untuk memberikan informasi penting sebagai tambahan atas teks. Perhatikan juga alat bantu baca termasuk kayak huruf miring, definisi, pertanyaan di akhir bab yang ditujukan untuk membantu pemahaman dan mengingat. Nah, kalau misalnya ada tanda baca seperti huruf miring, definisi, atau pertanyaan di akhir bab, itu menandakan bahwa sesuatu itu penting untuk kalian tinjau kembali apakah itu merupakan sebuah pengertian yang sudah sesuai dan itu merupakan hal yang penting buat kalian dalam nantinya membaca dengan metode SQ3R ini. Nah, kemudian yang kedua adalah setelah kerangka pemikiran suatu bab diperoleh berdasarkan tinjauan tadi, maka perhatikan kembali kepala judul atau subbab yang biasanya dicetak tebal. Perhatikan kepala judul ini satu persatu dan ubah kepala judul ini jadi beberapa pertanyaan. Nah, kemudian yang ketiga, membaca. Dengan membaca, kita mulai mengisi informasi ke dalam kerangka pemikiran bab yang kita buat pada proses survei. Bacalah suatu subbab dengan tuntas, jangan pindah ke subbab lain sebelum kita menyelesaikannya.
Pada saat membaca, kita mulai mencari jawaban pertanyaan yang kita buat pada bagian question atau pertanyaan tadi. Tuliskan jawaban yang kita peroleh dengan kata-kata sendiri di atas kertas pada kolom yang sudah disediakan. Jadi yang pertama adalah kalian tinjau dulu informasi penting apa yang ada dalam buku tersebut atau teks tersebut dengan alat bantu tadi tanda miring atau definisi atau pertanyaan-pertanyaan yang dituliskan oleh penulisnya di akhir bab. Kemudian setelah itu kalian tulislah pertanyaan-pertanyaan yang menurut kalian masih membingungkan atau menurut kalian itu penting. Nah, setelah kalian menuliskan pertanyaan-pertanyaan tadi, barulah kalian mulai membaca secara utuh teks tersebut atau buku tersebut untuk mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang kalian tuliskan. Nah, setelah kalian berhasil menemukan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah kalian buat itu sendiri dengan kegiatan membaca tersebut, maka kalian masuk ke proses yang keempat, yaitu menuturkan. Menuturkan ini umumnya kita cepat sekali lupa kalau misalnya kita hanya sekedar membaca sebuah bab, sebuah teks atau sebuah buku. Nah, dengan melakukan proses menuturkan atau berbicara ini, kita bisa melatih pikiran kita untuk berkonsentrasi dan mengingat bahan yang dibaca. Proses ini dilakukan setelah kita menyelesaikan suatu subbab. Nah, contohnya adalah dengan melihat pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita buat tadi sebelum membaca subbab tersebut dan cobalah jawab pada selembar kertas tanpa melihat buku. Nah, maksudnya adalah tadi kan setelah kita menuliskan pertanyaan-pertanyaan penting tadi dan menemukan jawabannya dengan kegiatan membaca tadi dan menuliskan di sebuah lembaran, maka kita perlu melakukan pengulangan untuk mengingat kembali. Kita tutup jawaban yang sudah kita temukan dari kita membaca tadi dan kita baca kembali pertanyaan-pertanyaan yang kita buat. Kita menuliskan kembali dengan luar kepala jawaban-jawaban yang berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan kita itu melatih otak kita untuk lebih mengingat atau kita bisa lebih memahami jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita sediakan. Nah, yang kelima adalah mengulang atau review. Membantu kita untuk menyempurnakan kerangka pemikiran dalam suatu bab dan membangun daya ingat kita untuk bahan pada bab tersebut. Proses ini dapat dilakukan dengan membaca ulang keseluruhan subbab, melengkapi catatan, atau berdiskusi dengan teman. Cara review yang terbukti efektif adalah dengan menjelaskan kepada orang lain. Itu kenapa dalam pelajaran bahasa Indonesia, Mi selalu membantu kalian ke dalam bentuk kelompok untuk dapat berdiskusi. Tujuannya adalah ketika si A belum memahami materi yang sama, yang satu, maka si B yang sudah memahaminya dapat kembali mengulang menjelaskan kepada si A. Keuntungan dari kegiatan berdiskusi ini adalah si A dapat lebih memahami tentang materinya setelah diulang oleh si B, dan keuntungan untuk si B adalah si B menjadi lebih mudah atau lebih mengingat kembali materi-materi yang sudah diajarkan karena melakukan pengulangan atau review kepada temannya tadi. Nah, itu yang dinamakan dengan metode SQ3R. Nah, kalau sudah bisa menentukan gagasan pokok dengan metode tadi, maka kita masuk ke bagian struktur buku fiksi dan non-fiksi. Nah, pernahkah kamu memperhatikan penilaian setelah membaca sebuah buku? Apa saja yang kamu nilai? Bisa itu dengan judulnya, atau kualitas kertasnya, ataupun pemilihan-pemilihan kata dalam teks tersebut. Nah, resensi ini adalah menanggapi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang kita kenal dengan KBBI, resensi adalah mempertimbangkan pengulasan penilaian sebuah buku. Nah, Goris Keraf, ini yang harus kalian ingat. Goris Keraf adalah ahli bahasa
mendefinisikan resensi sebagai tulisan yang berisi tentang ulasan atau penilaian terhadap suatu karya tulis atau buku. Oleh karena itu, resensi lebih dikenal dengan istilah ulasan atau bedah buku. Hal ini karena memang dalam resensi senantiasa mengulas sebuah buku, baik buku fiksi atau non-fiksi dari sudut pandang penilai dengan berbagai nilai-nilai yang ada. Mulai untuk menganalisis buku atau meresensi buku, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu bagian-bagian buku. Yang pertama adalah sampul. Sampul buku merupakan struktur bagian pelindung paling luar buku yang berguna untuk penyajian judul halaman publikasi, nama penulis, penerbit, yang disertai gambar grafis untuk mendukung daya tarik pembaca. Nah, berdasarkan letak atau posisinya, maka sampul buku terdiri atas yang pertama, sampul depan. Merupakan tampilan depan atau muka buku yang terletak di bagian awal buku, yang paling depan, paling awal dari sebuah buku. Nah, kemudian sampul belakang merupakan sampul yang terletak pada bagian akhir atau belakang buku yang menjadi penutup buku. Kemudian punggung buku biasanya ada pada buku-buku tebal di mana terletak pada samping atau antara sampul depan dan belakang sebagai pelindung ketebalan buku. Kemudian rekomendasi. Rekomendasi merupakan kalimat dukungan yang diberikan oleh pembaca awal yang ditulis pada cover buku bagian belakang sebagai bentuk penguatan dan daya pikat sebuah karya cetak. Setelah itu ada lidah sampul, dibuat untuk kepentingan estetika, terbitan atau juga menunjukkan keeksklusifan dan sesuatu yang berbeda dari buku. Lidah sampul biasanya berisi foto atau riwayat buku, riwayat hidup penulis atau ringkasan buku yang biasanya juga disebut dengan telinga buku atau jacket buku. Nanti pada saat pertemuan di materi ini, Miss akan memberikan contohnya secara langsung dengan membawa sebuah buku. Nah, yang kedua, strukturnya adalah halaman pendahuluan. Halaman pendahuluan ini sangat perlu disertakan sebelum informasi atau isi buku disampaikan, peletakannya tepat di antara sampul dan isi buku. Halaman pendahuluan terdiri atas yang pertama halaman judul, berisi judul atau subjudul, nama penulis, nama penerjemah, hingga penerbit. Banyak juga buku yang menambahkan halaman kulit ari yang hanya berisi judul buku saja. Kemudian selanjutnya ada halaman kosong. Halaman kosong biasanya terletak di balik halaman kulit ari yang tidak memuat informasi apapun. Beberapa penerbit memanfaatkan buku halaman ini untuk menampilkan undang-undang hak cipta. Setelah itu ada catatan hak cipta atau copyright. Pada halaman ini memuat judul buku, nama penulis atau pengarang atau penerjemah, pemilik hak cipta hingga tim publikasi serta desainer sampul dan ilustrasi. Kemudian ada halaman tambahan. Halaman tambahan berisi prakata atau kata pengantar dari penulis. Setelah itu yang terakhir ada daftar isi. Nah, setelah halaman pendahuluan, bagian ketiga adalah bagian utama atau isi. Bagian isi ini tentu saja bagian yang memuat dan membahas informasi atau materi inti dari buku tersebut. Beberapa bagian yang menyusun bagian inti atau isi ini antara lain yang pertama pendahuluan. Merupakan sebuah awalan sebelum pembaca membaca pokok permasalahan sehingga pembaca mengetahui mengapa pokok permasalahan tersebut perlu dibahas. Nah, selanjutnya ada judul bab. Sebuah buku biasanya terdiri dari beberapa bab di mana masing-masing bab membahas mengenai topik umum tertentu. Kemudian ada alinea atau paragraf. Ini merupakan bagian di mana penulis menuangkan isi atau apa yang hendak disajikan. Nah, setelah itu masuklah ke bagian akhir. Bagian akhir ini merupakan akhir untuk menutup isi buku. Letak bagian akhir di antara bagian utama dengan sampul belakang buku. Bagian akhir ini terdiri atas yang pertama catatan penutup. Biasanya berisi kesimpulan atau ringkasan atau penambahan materi atau informasi yang relevan.
kemudian daftar istilah atau glosarium, kemudian lampiran, setelah itu indeks, berupa daftar istilah yang terdapat dalam buku yang disertai dengan halaman kemunculan istilah tersebut tanpa disertai arti dan disusun secara alfabetis agar memudahkan pencarian. Dan kemudian ada daftar pustaka. Selanjutnya yang terakhir dari struktur buku adalah biografi penulis. Struktur dan bagian-bagian buku di atas merupakan penyusun buku secara umum. Pada kenyataannya, struktur atau bagian-bagian penyusun buku di atas tetap menyesuaikan dengan kebutuhan dan masing-masing jenis buku. Untuk jenis buku tertentu mungkin memerlukan tambahan bagian tertentu untuk melengkapi bagian bukunya. Namun, ada juga beberapa buku yang tidak semua bagian di atas menjadi penyusun buku. Contoh saja pada buku jenis novel yang tentu saja tidak perlu ada daftar pustaka. Jadi, setiap buku pada dasar atau umumnya memiliki struktur buku yang seperti ini, yang pada layar ini. Tapi, untuk suatu fenomena bisa jadi ada beberapa yang dihilangkan atau ada beberapa yang ditambahkan dari selain struktur buku tersebut. Nah, untuk pelatihannya sendiri nanti kita akan sama-sama melatih bagaimana itu indeks, apa itu lampiran, apa itu daftar pustaka, dan lain-lainnya di dalam diskusi kelompok dalam kelas. Nah, resensi buku adalah resensi yang berisi penilaian atau tanggapan atau ulasan terhadap buku. Berikut ini adalah unsur-unsur resensi. Yang pertama adalah judul resensi. Jadi sebelum kita masuk ke dalam bagian selanjutnya, kita harus terlebih dahulu menentukan apa judul resensi kita. Nah, yang harus perlukan ingat adalah resensi buku ini suatu karangan yang berisi penilaian atau tanggapan atau ulasan terhadap sebuah buku. Biasanya tujuan dari resensi ini dituliskan adalah untuk memperkenalkan kepada masyarakat pembaca dan membantu mereka dalam memahami atau mungkin memilih mana buku yang mau dibeli atau dibaca. Biasanya Miss juga akan mencari terlebih dahulu resensi buku-buku yang ingin Miss beli sebelum Miss membelinya. Miss akan lihat di Google apakah ada orang-orang yang menuliskan resensi tentang buku yang Miss cari tersebut. Dan kemudian Miss akan baca resensinya dan akan menentukan apakah buku tersebut layak dibeli atau cukup dijadikan sebagai daftar dari buku-buku yang akan Miss beli. Nah, seperti itu. Nah, yang pertama kita lanjut ya. Yang pertama adalah judul resensi. Judul resensi merupakan pernyataan pertama yang akan dibaca oleh pembaca resensi. Oleh karena itu, judul harus dapat menyiratkan isi buku dan merangsang keingintahuan. Judul resensi yang menarik dan benar-benar menjiwai sebuah tulisan atau inti tulisan dan selaras dengan keseluruhan isi resensi tentu saja akan mampu menarik perhatian pembaca yang ingin membaca resensi dari sebuah buku yang dicari. Kemudian itu data atau identitas buku. Resensi buku merupakan informasi mengenai keberadaan sebuah buku yang ditawarkan kepada masyarakat pembaca. Sebagai sebuah informasi, resensi buku perlu mencantumkan data atau identitas buku yang diresensi. Biasanya data-datanya itu ada judul buku. Apakah buku itu termasuk buku hasil terjemahan? Kalau demikian, tuliskan juga judul aslinya. Misalnya kalau kalian ingin meresensi sebuah buku terjemahan, istilahnya buku dari luar yang kalian ingin resensi dalam bentuk bahasa Indonesia, maka kalian tetap harus mencantumkan judul asli dari buku yang kalian resensi tersebut sebelum menuliskan judul buku dalam bentuk bahasa Indonesianya. Kemudian yang kedua, pengarang. Kalau ada misalnya penerjemahnya juga atau editornya juga atau penyentingnya, maka itu harus dituliskan juga, bukan hanya pengarangnya saja. Kemudian penerbit, itu wajib ya kalian tuliskan. Kemudian tahun terbit beserta cetakannya, misalnya cetakan yang pertama, cetakan kedua. Ada kan beberapa buku yang saking larisnya itu dicetak berulang-ulang kali. Nah, kalian di situ juga harus menuliskan itu buku sudah melakukan cetakan yang keberapa. Nah, setelah itu tebal buku. Kalian juga harus menuliskan berapa halaman sih tebal buku yang kalian resensi tersebut, seperti itu. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan buku. Objektivitas sebuah penulis resensi sangat dibutuhkan. Pada bagian ini, penulis resensi perlu mengupas kelebihan ataupun kelemahan yang dimiliki oleh
buku yang resensi tersebut, agar hasil review kalian atau resensi kalian itu dinyatakan dengan seimbang. Tentu saja tidak ada yang sempurna, pasti sebuah buku itu ada kelebihannya, ada kelemahannya. Nah, itulah yang harus kalian tuliskan dalam resensi kalian. Selanjutnya, tanggapan terhadap isi buku. Tanggapan penulis resensi merupakan pertimbangan bagi masyarakat pembaca untuk memutuskan perlu atau tidak memiliki buku tersebut. Hal yang perlu diingat adalah adanya tanggapan yang disertai dengan argumen yang logis dan bahasa yang santun. Maksudnya adalah setelah kalian menuliskan kelebihan dan kekurangan buku tersebut, maka di paragraf terakhir kalian harus menuliskan tanggapan kalian setelah kalian membaca buku tersebut secara keseluruhan. Apakah buku itu layak untuk dibaca oleh remaja atau tidak, contohnya. Dan kalian harus menemukan atau menuliskan alasan-alasan apa sih yang membuat kalian merekomendasikan atau tidak merekomendasikan buku tersebut, seperti itu. Untuk resensi buku, kita bisa perhatikan secara sekilas, mungkin kira-kira seperti inilah kalau kita menuliskan sebuah resensi buku. Nah, mungkin itu saja materi untuk literasi buku fiksi dan non-fiksi. Selanjutnya kita akan sama-sama melakukan latihan untuk menulis resensi buku fiksi maupun non-fiksi bersama dengan teman-teman kelompok. Terima kasih.